Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, selamat malam. Apa kabar? Semoga kabar kalian semua baik ya. Nah, sebelumnya aku mewakili para panitia ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang bersedia hadir pada acara psikoedukasi pada malam hari ini. Meskipun acara malam hari ini tidak resmi ya, karena memang diperuntukkan untuk tugas saja. Nah, jadi karena acara malam hari ini kami buat dalam rangka untuk memenuhi tugas pada mata kuliah perkembangan sepanjang hayat. Nah, namun teman-teman nggak perlu khawatir nih, karena kami selaku panitia akan tetap memberikan materi berdasarkan pada apa teori-teori yang sudah kami pelajari. Nah, sebelum itu, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan aku untuk memperkenalkan seluruh anggota kelompok ataupun panitia yang tentunya memegang peran penting pada acara pada malam hari ini. Nah, untuk yang pertama ada kakak ganteng nih, namanya Ahmad Tauhid. Boleh untuk Ahmad Tauhid? Oke, mungkin untuk selanjutnya bisa ini ya, di sebelah kanan ini ada Iza Faria tentunya. Lalu untuk di bagian atas itu ada Kak Irma Ratnasari, dan di sebelah Kak Irma ada Kak Yuliati Erliani Effendi. Lalu yang terakhir itu adalah aku, Pipit. Nah, jadi nggak perlu berlama-lama lagi ya, izinkan aku untuk membacakan susunan. Jadi untuk yang pertama itu adalah pembukaan, yang kedua adalah sesi penyampaian materi, dan yang ketiga ada sesi tanya jawab tentunya, dan yang keempat atau terakhir itu ada dokumentasi dan juga penutup. Nah, lalu selanjutnya penyampaian materi pada malam hari ini itu akan disampaikan langsung oleh salah satu panitia kita, yaitu Kak Yuliati Aryani Effendi, selaku mahasiswi program studi psikologi di Universitas Mercu Buana. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Kak Yuli. Baik, terima kasih Kak Pipit. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Pasti masih pada semangat ya? Mengingatkan besok bertepatan dengan semangat kemerdekaan 17 Agustus ya. Gitu. Jadi harus tetap semangat. Oke, malam ini saya Yuli Erliani akan membawakan topik tentang membangun identitas diri yang kuat dan positif pada remaja dan dewasa muda. Kayaknya temanya ini relevan banget ya sama teman-teman, karena di sini kan seumuran sama saya ya, masih pada remaja gitu. Tapi kalau saya ini remajanya itu udah 20 tahun yang lalu ya. Oke, sepertinya teman-teman di sini kan banyaknya usia 20-an ya, atau mungkin ada yang baru 18 tahun gitu, baru menyelesaikan fase remajanya, atau mulai di fase dewasa awal gitu. Tentunya kalau kita ingat-ingat lagi di masa remaja kita beberapa tahun yang lalu itu banyak pengalaman, baik yang positif ataupun mungkin yang negatif, tentunya kita juga bisa petik pelajaran melalui pengalaman kita pada saat remaja tersebut ya. Nah, kenapa sih identitas diri itu berkaitan dengan individu remaja dan dewasa muda atau dewasa awal gitu. Nah, sebenarnya apa sih identitas diri itu? Mungkin selanjutnya Kak Irma boleh dibantu. Nah, seorang ilmuwan psikologi bernama Erik Erikson, dia adalah ahli psikologi beraliran psikoanalisis ya. Erikson ini muridnya Sigmund Freud. Jadi kalau teman-teman di sini yang mahasiswa Fakultas Psikologi mungkin nggak asing ya sama Sigmund Freud, yaitu pelopor aliran psikoanalisis. Nah, Erikson ini adalah murid dari Sigmund Freud yang mengembangkan atau neo psikoanalis gitu ya, mengembangkan teori psikoanalisis dari Freud. Nah, Erikson mengemukakan identitas diri adalah penemuan dan pemahaman diri yang berkaitan dengan nilai-nilai pribadi, keyakinan, dan tujuan hidup. Identitas ini sendiri adalah hasil dari perkembangan psikososial yang terjadi sepanjang hidup seseorang. Erikson ini teorinya adalah psikososial
yaitu 8 tahap perkembangan individu manusia yang menyatakan bahwa identitas diri itu terbentuk melalui serangkaian tahap perkembangan. Jadi ada fase-fasenya dalam diri individu manusia tersebut, yang setiap tahapnya itu melibatkan konflik atau krisis gitu. Jadi setiap fasenya itu ada tugas perkembangan tersendiri yang harus diselesaikan gitu. Nah, untuk identitas diri ini gitu ya, di tahap kelima dan Erikson ini menjelaskan bahwa tahap kelima itu adalah fase remaja dari usia 13 tahun sampai 18 atau 21 tahun ya gitu. Itu fasenya adalah identitas versus kebingungan peran atau identity versus role confusion. Jadi pada fase ini adalah yang paling terkait dengan pembentukan identitas diri gitu. Untuk teori berikutnya, Kak Irma. Slide selanjutnya mungkin boleh dibantu. Nah, yang berikutnya adalah teori dari James Marcia, yaitu identity status theory. Marcia ini seorang peneliti, ini juga muridnya Erikson, jadi masih beraliran psikoanalisis, meyakini bahwa teori perkembangan identitas Erikson itu mengandung 4 status identitas. Jadi kalau Erikson tadi menjelaskan, nanti mungkin ada di slide berikutnya, ada 8 tahap perkembangan. Nah, kalau James Marcia ini fokus kepada status identitasnya. Nah, yang pertama adalah identity diffusion. Jadi ini tuh merupakan fase atau status identitas dalam masa remaja yang belum pernah mengalami krisis. Jadi mungkin dari dalam keluarganya, lingkungan sosialnya itu sudah terbentuk identitas dirinya sendiri gitu, dan identitasnya sendiri itu dilanjutkan gitu. Jadi dari latar belakang keluarga, misalkan ya punya budaya apa gitu, misalkan punya nilai spiritual apa gitu, itu oleh remaja tersebut dilanjutkan gitu, jadi tidak mengalami krisis. Nah, yang kedua adalah identity for pleasure. Itu mendeskripsikan remaja itu telah membuat suatu komitmen, tapi ini juga sama, tidak mengalami krisis, tapi dia punya identitas tersendiri yang dibuat oleh dirinya gitu. Jadi kalau yang pertama itu dari latar belakang mungkin bisa dibilang pola pengasuhannya dia teruskan gitu menjadi identitas dirinya. Kalau yang identity for pleasure ini dia sesuai dengan nilai-nilai, tapi dia juga ajak gitu identitas dirinya gitu. Jadi misalkan keluarganya banyaknya latar belakang orang tuanya tuh dokter gitu. Terus nanti dia juga punya cita-cita dokter juga gitu, seperti itu. Tapi dia mempunyai cita-cita tersebut bukan dianjurkan oleh lingkungannya, tapi dia punya identitas atau mengambil keputusan atau yang memilih identitas tersebut dia sendiri gitu. Yang ketiga adalah identity moratorium. Identity moratorium ini adalah remaja yang berada dalam masa krisis tapi tidak atau belum memiliki komitmen. Jadi belum tahu ya identitas diri tersebut, komitmennya tuh mau kemana gitu. Jadi antara pencarian jati diri seperti itu. Jadi kayak misalkan kalau fase remaja itu kan ada peer ya, teman sebaya gitu, terus ada click and crowd-nya gitu, ada circle-nya ya kalau bahasa anak sekarang gitu. Dia tuh masih mencari-cari jati diri seperti itu. Yang keempat adalah identity achievement. Nah, identity achievement ini adalah remaja yang sudah melewati masa krisis dan sudah membuat komitmen atau memiliki komitmen untuk identitas dirinya sendiri, seperti itu. Setelah ini ada teori dari psikologi positif ya. Nah, kalau teman-teman yang dari Fakultas Psikologi mungkin nggak asing ya sama Martin Seligman. Martin Seligman ini adalah pelopor atau bapak psikologi positif yang mengembangkan teori atau model PERMA. Nah,
Untuk model PERMA ini sendiri menekankan 5 elemen penting yang memberi kerangka untuk memahami aspek-aspek yang berkontribusi pada subjektif well-being untuk pengembangan dan pemeliharaan identitas diri pada remaja dan dewasa awal. Jadi kalau untuk psikologi positif ini kan basicnya adalah kekuatan pada diri individu manusia gitu. Jadi identitas diri tersebut pada remaja dan dewasa awal itu sudah terbentuk dari kekuatan atau apa namanya yang berasal dari dalam diri individu tersebut gitu. Jadi di teori psikologi positif ini identitas diri yang sehat dan positif itu sering tercermin pada model PERMA ini. Yang pertama itu adalah positive emotion. Jadi kalau remaja itu sudah memiliki regulasi emosi yang positif ya. Jadi memperkuat untuk identitas dirinya yang sudah terbentuk gitu ya dari masa remajanya gitu, dan lama kelamaan itu menjadi ajak karena dia punya regulasi emosi yang baik gitu untuk lingkungan sosialnya, relasi sosialnya gitu, dan mungkin cita-cita atau misalkan dia punya rencana pencapaian apa gitu, dia sudah mempunyai apa namanya positive emotion gitu. Kalau untuk dewasa awal, individu tersebut itu mempunyai emosi positif yang seringkali terkait dengan pencapaian pribadi. Jadi sudah misalkan kalau dewasa awal itu kan sudah lulus dari sekolah atau kuliahnya gitu, meniti karir dan sebagainya gitu. Nah, yang kedua adalah engagement. Engagement itu artinya keterlibatan. Jadi kalau pada remaja itu apa sih kegiatan positif yang menarik atau apa dari bakat dan minat dia gitu untuk mengembangkan diri dia gitu. Jadi individu remaja ini biasanya kalau di usia sekolah kan ikut ekstrakurikuler gitu, atau misalkan mengikuti komunitas atau misalkan kursus atau les gitu ya, yang mengembangkan apa dirinya untuk membentuk identitas dirinya. Kalau di dewasa awal, keterlibatan dalam pekerjaan atau profesional ya, secara profesional itu relasi sosial di lingkungan kerjanya atau misalkan lingkungan profesionalnya itu uh, individu ini adalah apa namanya mengalami pencapaian yang positif gitu, dan partisipasi dalam relasi sosialnya itu mendukung gitu. Jadi punya relasi sosial yang baik untuk apa menunjang karir dan sebagainya gitu ya, menunjang karir atau hubungan sosialnya dan sebagainya gitu. Nah, untuk yang ketiga itu relationship atau hubungan sosial yang mungkin kurang lebih sama ya tadi gitu. Jadi hubungan sosial dan interaksi sosialnya seperti apa gitu remaja dan dewasa awal. Dan yang keempat adalah meaning, mencari dan menemukan makna dalam kehidupan remaja dan dewasa awal tersebut. Nah, achievement ini maksudnya ya, achievement ini adalah pencapaian. Jadi prestasi remaja dan dewasa awal secara profesional yang akan dicapai oleh individu tersebut. Gitu. Yang berikutnya aspek-aspek identitas diri. Nah, aspek-aspek ini juga tidak selalu menjadi aspek atau faktor yang membentuk identitas diri, tapi menjadi juga isu utama gitu dalam fase dewasa awal dan remaja gitu. Jadi kalau di remaja itu mungkin identitas pekerjaan atau karirnya kan dalam studinya di sekolah misalkan gitu ya. Terus identitas politik gitu, identitas spiritual atau religiositas gitu. Yang keempat adalah identitas relasi gitu. Jadi statusnya kalau dewasa awal itu lajang atau menikah, kalau misalkan remaja itu statusnya single atau punya pacar gitu ya. Nah, kalau yang kelima adalah identitas prestasi, itu mencakup kecerdasan aspek-aspek kognitifnya gitu. Yang keenam identitas seksual, jadi dalam fase remaja dan dewasa awal ini dia menentukan identitas seksual seperti apa gitu dalam dirinya tersebut. Jadi misalkan kalau misalkan sudah mempunyai nilai-nilai dalam keluarganya yang kuat gitu ya, terus di pola asuh keluarganya misalkan dari kecil sudah dididik menjadi misalkan perempuan yang baik seperti apa, kalau misalkan laki-laki itu menjadi pemimpin seperti apa dan sebagainya seperti itu.
Yang ketujuh adalah identitas budaya, yang biasanya itu diturunkan ya profesionalitasnya gitu ya. Jadi kalau dia punya minat, bakat dan sebagainya dia kembangkan seperti itu. Yang kesembilan adalah karakteristik kepribadiannya. Nah, ini lebih lebih membentuk identitas diri itu menjadi karakter atau kepribadiannya seperti apa. Jadi misalkan kalau ada individu yang apa namanya menganggap atau menamakan dirinya, oh saya introvert gitu, atau saya ekstrovert gitu. Kalau enggak, misalkan oh saya apa namanya aspek leadershipnya bagus gitu. Kalau enggak misalkan oh kalau saya apa namanya lebih lebih suka apa namanya eh, kepribadian yang apa namanya ya kreatif gitu seperti itu. Nah, kalau yang aspek yang ke-10 ini adalah identitas fisik yang seperti kita ketahui ya, fase remaja hingga dewasa awal itu mempunyai karakteristik fisik yang berkembang dengan pesat seperti itu. Slide yang berikutnya. Nah, kembali ke teorinya Erikson ya. Nah, tadi kan sudah saya singgung ya, ada 8 tahap perkembangan. Nah, Edison ini sendiri itu kalau nggak salah tahun 1963, ya betul 1963 ya, ini ada di slide-nya. Itu di bukunya Childhood and Society, jadi lebih memfokuskan kepada aspek sosio-emosional Erikson ini gitu, menjelaskan 8 tahap perkembangan atau 8 stages of psychological development Erikson. Slide berikutnya. Ya, fase remaja yang tadi saya jelaskan ya gitu, umur mulai dari 13 tahun gitu. Jadi awal-awal 10 sampai 12 tahun itu sudah masuk fase remaja awal. Ini ditandai oleh perubahan fisik, gitu, kognitif yang berkembang pesat gitu ya, sosio-emosionalnya juga gitu. Dan fase remaja ini adalah identitas apa atau identity versus role confusion yang jika krisis ini atau tugas perkembangan di remaja ini bisa diselesaikan dengan baik gitu. Jadi dia menjadikan identitas diri dari remaja tersebut itu ajek gitu. Jadi kalau misalkan dia dalam circle-nya itu apa bisa relasi atau interaksi sosialnya baik gitu, dia menemukan uh, identitas diri dia sebagai remaja yang seperti apa gitu. Jadi dia menentukan dia mau cari teman atau circle-nya tuh yang seperti apa gitu. Dia udah punya prinsip sendiri gitu. Enggak cuma ikut-ikutan gitu. Misalkan oh iya saya pengen jadi remaja yang apa terpandang gitu dan saya ingin apa namanya bergaul dengan orang tertentu gitu temannya individu tertentu gitu itu terus lantas ikut-ikutan. Nah, itu biasanya itu uh, apa mengalami role confusion. Jadi identitas diri remaja tersebut itu tidak muncul atau misalkan tidak menjadi dirinya sendiri seperti itu. Nah, bagannya ini bisa dilihat ya sama teman-teman itu bisa dibilang teori Erikson ini dalam perkembangan itu yang paling lengkap karena tahap perkembangan dari bayi hingga lansia seperti itu. Selanjutnya, nah untuk yang tahap operasional formal ini teorinya dari Jean Piaget. Jadi lebih memfokuskan ke aspek kognitif. Jadi kalau apa namanya remaja itu sudah berpikiran abstrak ya. Jadi nggak hanya operasional konkret gitu. Kalau Piaget ini menjelaskan 4 tahap perkembangan gitu. Jadi kalau aspek kognitifnya itu dari mulai bayi hingga remaja atau dewasa awal itu ada tahapan yang berbeda-beda. Nah, kalau di apa perkembangan untuk identitas diri ini dimulai dari tahap operasional formal
dari usia sekitar 11 tahun sampai 18 tahun ya sebelum dewasa awal seperti itu. Jadi yang pertama adalah aspek penalaran hipotetik deduktifnya gitu ya, ciri-cirinya itu sudah mempunyai keterampilan penalaran ilmiah gitu. Jadi kalau misalkan ada soal di apa namanya sekolah gitu ya, menjawab pertanyaan di soal sekolah itu ada misalkan kalimat bagaimana jika. Nah, itu kan sudah penalarannya sudah hipotetik deduktif dan pikirannya juga sudah bisa apa namanya abstrak gitu ya. Jadi tidak seperti anak-anak gitu ya yang fase Piaget ini 7 sampai 11 tahun yang sebelumnya itu kan harus konkret ya apa yang dia lihat dan dengar gitu. Tapi kalau remaja ini sudah mulai penalarannya itu bisa apa namanya abstrak seperti itu. Nah, kalau metakognisi ini adalah memainkan apa peran penting juga ya gitu. Karena kemampuan untuk memikirkan proses berpikir atau perkembangan kognitifnya itu dapat memungkinkan untuk introspeksi, pemikiran reflektif atau kapasitas untuk merencanakan atau memantau gitu ya. Jadi menganalisa seperti itu. Dan ya, dan apa namanya fase yang tadi tahap operasional formal Piaget itu apa banyak difokuskan ke kemampuan kognitif dan perkembangan otak seperti itu. Untuk yang fase selanjutnya adalah fase dewasa awal. Nah, Arnett ini namanya kalau nggak salah James Jean Arnett ya, adalah seorang profesor psikologi. Jadi yang meneliti tentang transisi dari remaja ke dewasa awal gitu. Jadi penelitiannya sekitar 20 tahunan, jadi longitudinal ya, penelitian yang panjang. Dia meneliti tentang emerging adulthood. Jadi istilah yang digunakan untuk menggambarkan periode perkembangan yang berlangsung dari usia 18 hingga 29 tahun gitu. Jadi masa transisi dari fase remaja ke dewasa. Jadi kalau apa ada lagu gitu ya, lagunya Ed Kitaf, takut tambah dewasa. Nah, ini di apa penelitiannya Arnett ini biasanya kalau misalkan individu dari remaja menuju ke dewasa awal itu pengen cepat dewasa, tapi masih punya kekhawatiran gitu karena mungkin ada tugas-tugas perkembangan yang khawatir untuk tidak bisa diselesaikan gitu dan menjadi apa namanya suatu masalah atau isu utama dalam hidupnya yang memang harus diselesaikan gitu, dipecahkan gitu atau dicari solusinya seperti itu. Nah, karakteristik umumnya itu ada 5 ya, ada eksplorasi identitas, ini juga hampir sama dengan yang tadi teorinya James Marcia ya. Terus ada ketidakstabilan, jadi perubahan apa yang dialami oleh fase dewasa awal itu misalkan dari kuliah ke lingkungan kerja gitu, pressure-nya lebih besar gitu. Terus kalau di luar sana kan kalau di apa negara barat biasanya itu sudah apa tinggal sendiri ya, berpisah dengan orang tua gitu dan itu banyak permasalahan atau konflik yang terjadi seperti itu. Jadi ada ketidakstabilan dan kekhawatiran dari apa fase emerging adulthood ini yang dialami oleh fase dewasa awal. Ini juga seperti relasi apa afektif ya, relasi romantis gitu, pekerjaan dan sebagainya gitu. Nah, yang ketiga adalah dia lebih self focus gitu, fokus pada diri sendiri. Jadi kalau ketika remaja teman atau peer itu, teman sebaya itu penting ya gitu. Jadi pokoknya ikut circle deh gitu. Tapi kalau di dewasa awal ini dia udah punya apa namanya? Sudah mulai muncul sendiri identitas dirinya seperti apa. Jadi sudah lebih mantap, sudah lebih ajak lagi gitu. Jadi kalaupun misalkan dia punya ide-ide itu dikembangkan sendiri atau misalkan kalau di apa namanya dunia kerja gitu dia bisa mengeksplor
lebih lebih luas lagi gitu, tanpa terpengaruh oleh orang-orang sekitarnya gitu. Jadi apa namanya, nggak ngikut-ngikut aja gitu, nggak jadi follower, tapi dia fokus pada pengembangan dirinya gitu. Nah, yang keempat adalah feeling in between. Jadi di masa emerging adulthood ini tidak menganggap dirinya sebagai remaja yang tadi saya sampaikan ya gitu. Udah nggak jadi remaja nih, tapi punya kekhawatiran gitu. Apakah dinamika atau pengalaman hidupnya ini atau proses mental perilakunya ini akan sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Jadi apa namanya, ada kecemasan atau kekhawatiran gitu ya, kayaknya aku pengen balik lagi deh gitu ke anak-anak gitu, kayaknya nggak terlalu banyak pikiran deh gitu ya kalau kalau, di masa feeling in between ini. Tapi, aku juga nggak mau jadi anak-anak lagi gitu, karena, aku pengen dewasa, ingin memutuskan, segala sesuatu itu sendiri gitu. Nah, untuk yang karakteristik yang kelima ini adalah optimis gitu, atau ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang menjadikan identitas diri dari pas dewasa awal itu menjadi suatu atau misalnya individu yang optimis. Optimisnya itu bisa cenderung ke positif atau negatif gitu. Jadi pas fase ini adalah penentuan gitu. Jadi kalau misalkan dia lebih apa memiliki nilai-nilai diri yang lebih positif, mungkin untuk kedepannya, masa depan dia itu akan stabil ya seperti itu. Tapi kalau misalkan ke arah yang negatif, itu mungkin dia meneruskan masa depannya itu dengan keraguan gitu, dan dan seterusnya gitu. Biasanya gitu, kalau misalkan ya dalam diri individu yang pelaku kriminalitas gitu. Jadi kalau misalkan sudah optimis negatif gitu ya, jadi perilakunya ke depannya tuh ya otaknya kriminal terus gitu. Kurang lebih seperti itu untuk penelitiannya Arnett. Yang berikutnya, nah ini kita kembali lagi ke teori psikososial Erikson yang fase dewasa awal itu tahap ke-6 ya, intimacy versus isolation. Jadi kalau teorinya Erikson ini lebih fokus pada socio-emosional individu tersebut gitu. Jadi dalam tahap intimacy ini biasanya ya kalau di atas 21 tahun itu dewasa awal itu sudah membangun relasi intim. Maksudnya relasi intim ini bukan hanya relasi romantis atau relasi afektif, tapi relasi sosial yang lebih luas, seperti misalkan dia punya relasi profesional, punya klien gitu ya, kalau dalam pekerjaan, kalau enggak misalkan di dalam hubungan karirnya gitu, dalam lingkungan kerjanya dia punya keintiman dengan individu yang ada di sekitarnya gitu. Jadi punya hubungan yang baik terhadap atasan atau anak buahnya gitu. Terus kalau misalkan dia tinggalnya sudah jauh dari orang tua tapi masih membangun relasi yang baik gitu dengan orang tuanya, seperti itu. Tapi kalau misalkan si orang dewasa awal atau dewasa muda ini punya tidak terganggu gitu ya tugas perkembangannya gitu. Jadi tidak mencapai tahap intimacy, ya isolation. Jadi kalau misalkan tidak punya relasi yang cukup baik atau interaksi sosialnya itu cenderung negatif gitu, tidak berjalan dengan lancar gitu, dia biasanya mengurung diri gitu. Jadi misalkan self esteemnya tidak ada gitu, tidak pede gitu. Misalkan ya gitu, ada individu dewasa muda yang depresi gitu karena dia tidak berhasil dalam misalkan karirnya, atau misalkan hubungan afektifnya atau hubungan romantisnya yang berakhir gitu ya seperti kasus-kasus yang sebelumnya gitu berakhir dengan suicide gitu. Dan itu
kalau menurut Erikson ini di tahap di fase intimacy versus isolation ini dia cenderung ke isolation gitu. Jadi gagal untuk menemukan tahap intimacy-nya seperti itu. Nah, berikutnya. Nah, ini juga sama ya. Mirip-mirip sama yang tadi emerging adulthood. Nah, fase dewasa ini juga kan ada quarter life crisis nih. Quarter life crisis gitu ya. Jadi kalau mau dewasa itu kita punya kecemasan nih, kekhawatiran ya. Jadi krisis identitas ini apa sih yang harus kita lakukan ketika menjadi orang dewasa gitu. Ada ketidakpastian yang sering terjadi pada masa remaja, remajanya remaja akhir ya gitu. Jadi 18 tahun ke atas sampai pertengahan 30-an. Jadi individu ini merasa bingung gitu, tujuan hidupnya apa, misalkan identifikasi dirinya, saya ini siapa, terus mau ngapain gitu, terus tujuan hidup saya maunya seperti apa gitu, konsentrasi maksudnya orientasi tujuan hidup saya itu mau kemana gitu, misalkan orientasi religiusnya, atau misalkan kalau dia memutuskan menjadi pribadi atau dalam karir itu misalkan profesional, menjadi identitas politiknya itu cenderung kemana gitu. Nah itu berpengaruh gitu. Jadi kayak kemarin tuh pemilu ya, saya mau milih siapa ya gitu. Nah itu termasuk fase quarter life crisis ini gitu. Jadi kalau dalam psikologi positif itu ada beberapa pendekatan untuk menghadapi quarter life crisis ini gitu. Ini Peterson dan Seligman itu ada 4 tahap, ada pendekatan ya, ada 4 pendekatan dalam teori psikologi positif, yaitu strength based character. Jadi kekuatan dalam diri individu manusia itu di teori psikologi positif itu dimunculkan gitu. Jadi dapat membantu individu menemukan makna dan tujuan hidupnya gitu. Jadi kekuatan atau misalkan kelebihan dalam dirinya itu apa gitu. Jadi kalau di teori psikologi positif ini aspek-aspek positif dari diri tersebut itu difokuskan, tidak difokuskan pada kegagalan atau misalkan saya punya trauma masa lalu nih, tidak kalau di teori psikologi positif gitu. Nah yang kedua adalah happiness. Ini juga profesor psikologi ya di Amerika, Lyubomirsky, pada tahun 2008 itu menulis buku The How of Happiness and the Myths of Happiness. Jadi menekankan pentingnya menetapkan tujuan hidup yang bermakna. Jadi kesejahteraan hidup dia, subjektif well-being-nya seperti apa gitu, kebahagiaan hidupnya seperti apa gitu. Jadi fokus kepada kepuasan atau kebahagiaan hidupnya gitu. Nah, yang ketiga adalah mindfulness. Mindfulness itu kesadaran penuh. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang fokus gitu ya dalam karir gitu atau dan sebagainya gitu, itu punya kesadaran penuh untuk membantu individu tersebut untuk coping stres. Jadi kalau misalkan dia punya isu utama atau masalah-masalah dalam hidupnya, dia bisa fokus atau bisa konsentrasi penuh gitu untuk pencapaian yang akan, atau misalkan pencapaian untuk tujuan hidup atau makna hidupnya itu apa gitu. Dan menghadapi ya oke, ke ini ya, nggak sadar sama waktu nih. Oke, jadi pokoknya coping stress dan untuk mengatasi anxiety-nya tuh seperti apa gitu dalam dewasa awal ini untuk
menjadi seorang yang mindfulness gitu. Nah, yang keempat ada resilience. Resilience itu adalah daya tahan atau daya bangkit ya gitu. Punya ketahanan psikologis yang seperti apa gitu untuk bangkit kembali dalam suatu masalah atau dari kesulitan gitu. Itu kunci untuk mengatasi quarter life crisis gitu. Berikutnya. Nah, ini sedikit aja kalau kita melihat dari sudut pandang psikologi positif ya gitu. Siapa sih tokoh remaja yang punya apa namanya? Punya semangat yang hidupnya itu menarik sekali gitu. Meskipun hidupnya itu terancam gitu. Jadi ada tokoh remaja namanya Malala Yousafzai, itu orang Pakistan ya gitu, lahir di tahun 97 di Mingora, Pakistan. Itu pada masa dia remaja, usia 12 sampai 13 tahun itu adalah di Pakistan itu sedang dikuasai oleh Taliban. Jadi anak-anak khususnya anak perempuan itu tidak boleh mengenyam pendidikan seperti itu. Jadi pada saat dia remaja, dia speak up gitu ya. Nah, saking menonjolnya gitu keberanian dia untuk menyuarakan hak-hak anak khususnya anak perempuan untuk pendidikan, untuk sekolah gitu. Dia ditembak oleh Taliban dan mengenai kepalanya. Nah, setelah itu tahun 2019 ya. Maaf, tahun 2012 ya. Nah, itu dunia itu menyoroti gitu. Jadi Malala ini disekolahkan atau misalkan pada saat dia ditembak dan pulih gitu, dia sekolah di Inggris gitu dan di sana dia sama ayahnya itu uh, mendirikan yayasan yaitu Malala Fund ya. Dan ada konsep positif psikologi positif ini, yaitu teori positive youth development dalam diri Malala Yousafzai ini. Itu ada 5 aspek 5 CS. Yang pertama competence, yang kedua confidence, yang ketiga connection, yang keempat karakter, dan kelima caring. Ini sebetulnya ceritanya lumayan seru nih, panjang ya. Tapi kalau saya ceritakan itu kayaknya takutnya habis waktunya, nanti bisa pada saat diskusi aja ya. Yang terakhir adalah tokoh dewasa awal nih. Ini juga sama, kita terinspirasi dari Oprah Winfrey. Itu Oprah itu lahir tahun 1954 gitu ya. Dia itu memiliki masa kecil yang sulit. Jadi dia punya pengalaman hidup yang berat gitu. Ada di keluarganya itu tertimpa kemiskinan gitu, karena mungkin zaman dulu itu masih ada rasisme ya kalau untuk orang kulit gelap di Amerika gitu. Jadi pada saat remaja dia di Milwaukee, tempat tinggalnya gitu, itu adalah daerah yang tertinggal gitu di Amerika. Dia mengalami rasisme, mengalami pelecehan seksual, mengalami kekerasan fisik gitu. Tapi dari pengalaman dia bangkit gitu ya, menjadi menjadi seseorang yang memiliki identitas diri yang berani, yang punya kecerdasan yang baik gitu ya dalam pendidikannya gitu. Pada akhirnya pada saat usia dia 19 tahun itu dia menjadi jurnalis dan dia bergabung dalam salah satu TV nasional di sana, yang satu-satunya yang menjadi host atau pembawa acara berkulit gelap pada saat itu. Dan sebetulnya kalau kita lihat dari biografinya Oprah Winfrey ini, banyak nilai-nilai dari psikologi positif dalam diri Oprah Winfrey ini, yang menjadi jurnalis, aktris, produser,
filantropis juga ya gitu. Dia sangat dermawan dan dia punya apa namanya, punya relasi sosial yang yang luar biasa ya, bukan baik lagi tapi luar biasa gitu. Dia mampu menginspirasi apa bisa dikatakan gitu ya, masyarakat Amerika dan masyarakat dunia mungkin ya, karena apa namanya, perusahaan atau yayasan, bukan yayasan ya, dia tuh udah apa, udah corporation ya, itu apa, para dermawan yang dia bisa gugah gitu ya untuk peduli dengan kemanusiaan gitu. Jadi sekitar 25 tahun dia punya acara yang kita tahu gitu, yang kita kenal ya, Oprah Winfrey Show gitu. Selama 25 tahun itu banyak menginspirasi apa, ke seluruh dunia gitu. Jadi banyak nilai-nilai psikologi positif seperti itu. Ini sebetulnya banyak aspek apa, ininya, nilai-nilai psikologi positifnya nanti mungkin bisa pada saat kita diskusi aja gitu. Untuk sementara mungkin saya kembalikan dulu ke Kak Pipit ya, sebagai moderator, sebagai hostnya. Silakan Kak Oke, Pipit. terima kasih untuk Kak Yuli atas penjelasannya. Mungkin untuk simbolannya boleh aku ambil alih ya. Jadi, seperti yang tadi udah dijelaskan, perkembangan identitas diri pada remaja ataupun dewasa awal itu tentunya sangat dipengaruhi oleh peningkatan fungsi eksekutif, seperti penalaran, pengambilan keputusan, dan juga pemantauan cara berpikir kritis. Nah, ada pun juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan identitas diri ini. Di antaranya itu bisa dari pengaruh keluarga, pengaruh lingkungan sosial, dari sekolah, ataupun juga dari lingkungan kerja teman-teman. Sehingga perlu banget nih bagi kita untuk bisa menerapkan teori-teori perkembangan terkait identitas diri yang sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh Kak Yuli. Nah, ada teori dari Erikson, teori dari James Marcia, dan juga dari teori psikologi positif yang tentunya dapat membantu remaja ataupun dewasa awal dan juga bagi kita semua untuk membangun identitas diri yang positif dan juga kuat, yang mana jika diterapkan dengan baik tentunya akan sangat berdampak pada kesejahteraan dan juga kesuksesan kita di masa depan nantinya. Nah, jadi identitas diri yang kuat itu akan memungkinkan kita untuk lebih mampu menghadapi tantangan, membuat keputusan bijaksana, dan juga mencapai tujuan hidup bermakna. Nah, oke, mungkin cukup sekian dari penyampaian materi juga. Terima kasih banyak untuk Kak Yuli. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih, teman-teman. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung raise hand ataupun juga ketik di kolom chat ya. Jadi kita juga hanya akan membuka sesi tanya jawab ini untuk 4 orang tercepat saja. Jadi untuk teman-teman semua boleh langsung ya bertanya. Boleh, kalau teman-teman mau ada pertanyaan, boleh, silahkan. Izin memperkenalkan diri, saya izin bertanya. Nama saya Melisa Febrianti. Saya berasal dari Bandung. Saya kebetulan mahasiswa baru dari Universitas Komputer Indonesia. Di sini saya izin bertanya bagaimana cara menghadapi penyesuaian diri dan sebentar. Saya ulangi. Di sini saya bertanya bagaimana cara menghadapi penyesuaian diri dan pembentukan hubungan dengan lingkungan sekitar dalam fase dewasa awal. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Melisa untuk pertanyaannya. Mungkin boleh nanti kita tampung dulu ya. Atau mungkin dari kakak-kakak panitia, jika memang sudah ada yang bisa menjawab, boleh langsung on mic ya untuk menjawab pertanyaan dari Kak Melisa tadi. Mungkin untuk yang lain boleh teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand
on mic juga boleh atau bisa ketik di kolom chat ya. Baik, boleh dari Kak Tauhid, Kak Irma, atau Kak Iza, mungkin boleh menanggapi dari Kak Melisa barusan. Sebelumnya, terima kasih ya, itu pertanyaannya bagus banget ya dari Kak Melisa dari Bandung ya, jauh nih, join dari apa? Universitas Komputer Indonesia ya? Iya, betul. Iya. Kalau misalkan mungkin menunggu dari kakak-kakak yang lain, mungkin saya coba tanggapi ya pertanyaan dari Kak Melisa. Jadi tadi pertanyaannya adalah dan lingkungan sekitar dalam fase dewasa awal gitu. Kurang lebih seperti itu ya Kak Melisa ya. Oke, yang tadi sudah saya jelaskan dalam fase dewasa awal itu individu dalam diri individu tersebut gitu. Jadi apa namanya penyesuaian atau adaptasi pun itu termasuk ya gitu dalam faktor atau aspek apa pembentukan identitas diri daripada dewasa awal apa individu dewasa awal tersebut gitu. Nah, relasi sosial juga atau lingkungan sekitar gitu ya bisa dibilang support system juga ya enggak dalam diri dewasa awal gitu. Jadi kalau misalkan kita kembali ke teori ya gitu. Kalau ke psikososial Erikson tahap dewasa awal itu kan fase intimacy versus isolation gitu ya. Sebagai kunci dalam fase dewasa awal ini itu individu berusaha membentuk apa tadi relasi yang intim ya gitu. Kalau sukses dalam tahap ini mendukung gitu ya. Nah, jadi kalau dalam apa membina hubungan sosialnya itu bisa mengembangkan keterampilan komunikasi gitu. Jadi untuk upaya adaptasi gitu dalam lingkungan baru gitu, lingkungan sekitar gitu. Apa individu dewasa awal itu bisa berlatih untuk apa mengembangkan keterampilan komunikasinya yang efektif gitu ya. Jadi membangun hubungan yang apa komunikasi yang efektif gitu ke dalam suatu kelompok atau misalkan dalam lingkungan sosialnya gitu. Nah, selain itu juga mengeksplorasi dirinya gitu dan lingkungannya untuk membentuk apa namanya hubungan atau relasi yang memuaskan gitu. Jadi kalau kuncinya dalam Erikson ini kan intimacy, bagaimana upaya dia untuk beradaptasi dalam suatu lingkungan sosial gitu. Selain dari keterampilan komunikasi tadi, tapi eksplorasi tentang diri dia gitu, pengembangan diri dia gitu ya. Jadi mampu mengidentifikasi diri, saya ini kekurangannya apa, saya ini kelebihannya apa. Nah, itu yang terus dikembangkan gitu pada individu tersebut gitu. Terus apa namanya? Ketika menemukan apa masalah gitu, dia punya coping stress, resilient-nya bagus gitu ya, daya tahan atau bangkit dari keterpurukan itu bagus juga gitu. Itu berpengaruh kepada hubungan relasi sosialnya gitu dan membentuk identitas diri individu dewasa awal itu
menjadi lebih baik gitu. Kalau misalkan kita ke teori psikologi positif gitu, yang tadi ya saya jelaskan itu ada strength based karakter gitu, pengembangan kekuatan karakter gitu. Jadi apa sih nilai-nilai optimisme, terus empati gitu. Jadi kalau kita punya empati dalam lingkungan sosial kita itu biasanya individu yang lain itu punya apa ya? Memberikan apresiasi gitu. Jadi individu dewasa awal itu punya self esteem yang baik gitu, seperti itu. Terus juga ada aspek kesejahteraan psikologis gitu ya. Tadi masih apa sih relevan sama teorinya Erikson gitu ya untuk apa pengembangan subjektif well-being-nya gitu dalam apa pengembangan apa namanya identitas atau misalkan nilai-nilai yang bisa dia kembangkan gitu. Kelebihan saya apa gitu, itu yang terus di apa namanya digali gitu. Dan yang terakhir adalah berinvestasi dalam hubungan yang support ya gitu. Jadi dia dia bisa mencari support system yang baik gitu. Jadi bisa mengidentifikasi oh iya kalau lingkungan ini baik, oke berarti baik untuk saya gitu. Tapi kalau misalkan ini lingkungan ini tidak baik gitu, oh circle-nya toksik nih gitu ya, dia bisa apa namanya memilih atau memutuskan apa akan di mana dia berada gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya. Kamelisa mungkin ada tanggapan atau sudah bisa terjawab? Mungkin cukup sudah terjawab dari yang tadi saya tanyakan. Terima kasih untuk para panitia. Ya, makasih Kamelisa. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Melis untuk pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Yuli untuk jawabannya ya. Lalu untuk selanjutnya nih di kolom chat ada pertanyaan juga dari Kak Dinda Gasani. Selamat malam Kak Yuli dan juga teman-teman panitia. Izin bertanya, bagaimana cara menemukan identitas diri yang tepat untuk kita? Apakah ada cara tertentu untuk menemukan identitas diri kita? Sekian, terima kasih. Mungkin itu pertanyaan dari Kak Dinda ya. Boleh mungkin untuk teman-teman yang lain, silakan. Kalau enggak Kak Pipit juga nanti bisa apa namanya apa duet ya, duet, duet, duet untuk menjawab jawaban nih apa namanya mengungkapkan pendapatnya gitu. Boleh aja Kak Pipit. Oke, boleh. Mungkin aku izin menanggapi sedikit ya terkait pertanyaan dari Kak Dinda. Bagaimana cara menemukan identitas diri yang tepat untuk diri kita? Itu mungkin yang pertama kali dilakukan ya, itu mulai memahami diri sendiri. Jadi yang pertama dimulai itu adalah kita mengetahui nih diri kita sendiri itu seperti apa. Dan itu boleh dilakukan dengan mungkin refleksi diri. Jadi kita bisa mencoba meluangkan waktu sejenak gitu ya untuk memikirkan gitu nilai-nilai ataupun minat dan juga tujuan hidup kita ke depannya itu bagaimana. Nah, lalu setelah kita sudah merefleksikan diri nih, kita mulai coba nih menerima diri kita sendiri. Apa sih kekurangan dan kelebihan kita? Jadi bisa kita jadikan pembelajaran gitu untuk terus tumbuh dan juga berkembang. Nah, lalu untuk selanjutnya mungkin juga bisa dengan dari dukungan sosial ya. Jadi kita juga bisa meminta bantuan gitu pada teman-teman kita maupun orang-orang terdekat yang kita percaya untuk membantu kita memahami diri kita gitu. Jadi boleh tanya pendapat mereka. Misalkan menurut kamu aku itu biasanya gimana sih gitu. Jadi itu juga bisa membantu kita untuk lebih memahami diri kita gitu dari sudut pandang orang lain. Nah, terus juga mungkin dari cara kita mengelola emosi ya, itu juga tentunya bisa mempengaruhi penerimaan diri kita. Kalau kita lebih cenderung marah, tentunya itu akan membuat kita tuh sulit untuk menerima diri karena nantinya
ketika orang-orang gitu memberikan saran atau pendapat, yang ada kita akan bisa jadi seperti denial gitu. Jadi itu juga kan justru semakin mempersulit untuk diri kita tuh mengenal diri kita sendiri gitu. Nah, mungkin untuk jawaban dari aku cukup singkat segitu ya. Mungkin dari panitia lain boleh ditambahkan nih. Atau jika dari teman-teman belum ada yang ingin menambahkan, mungkin dari Kak Dinda sendiri apakah sudah terjawab Kak untuk pertanyaannya? Oke, mungkin selagi kita menunggu jawaban dari Kak Dinda juga, mungkin ada selanjutnya nih Kak, pertanyaan dari Kak Rafli Andianto. Selamat malam kakak-kakak semua, perkenalkan saya Rafli Adianto. Saya izin bertanya, bagaimana kita dapat mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam pembentukan identitas diri yang positif pada remaja ataupun dewasa muda, dan apakah indikator kunci yang harus diperhatikan? Nah, mungkin itu pertanyaan dari Kak Rafli. Terima kasih ya Kak untuk pertanyaannya. Mungkin untuk panitia boleh dijawab. Oke, untuk dari Kak Dinda juga terjawab Kak. Terima kasih ya. Oke, terima kasih kembali untuk Kak Dinda. Baik, menarik ya pertanyaannya Kak Rafli ini. Ini kebetulan kalau Kak Rafli ini kalau ada pertanyaan itu luar biasa ya. Pertanyaannya bagus banget gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain, Kak Irma, Kak Iza, atau Kak Tauhid, kalau misalkan ada apa sih mau apa namanya urun pendapat juga boleh silahkan. Kalau enggak sambil menunggu nanti bisa nambahin gitu ya. Nah, saya lihat dulu contekan pertanyaannya. Apa indikator ya atau apa namanya mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam pembentukan identitas diri yang positif gitu ya. Apa sih kuncinya gitu? Nah, kalau kita based on teori lagi nih gitu ya. Ini fasenya fase remaja sama dewasa awal ya, Kak Rafli ya. Jadi kalau dari Erikson sendiri kan tadi udah dijelaskan ya kalau kalau di masa remaja itu dia apa menemukan identitas dirinya secara ajak gitu. Yang tadi aspek-aspek ya apa namanya identitas religius gitu, identitas apa namanya apa sih tadi ada uh, tentang profesional ya gitu, karir atau apa namanya minat hobi gitu ya, bakat gitu ya. Terus ada lagi apa namanya budaya gitu dan apa politik gitu ya, identitas politik dan sebagainya gitu. Nah, mungkin jika apa namanya remaja tersebut itu sudah punya basic atau namanya tuh apa ya punya aspek-aspek tersebut gitu yang sudah dia penuhi gitu. Jadi nggak ikut-ikutan apa karena peer gitu ya, karena teman-temannya gitu ya. Tapi dia punya nih identitas diri yang dia yakini ini tuh saya gitu. Ini tuh gue gitu ya. Kalau kalau anak remaja kan gitu. Ya, gue tuh kayak gini gitu. Jadi kayak misalkan kalau dalam keluarga gitu ya, biasanya kan kalau contoh simpelnya tuh kalau dalam hari raya ya, misalkan Lebaran gitu ya, biasanya kan ibunya tuh kasih seragaman gitu ya, baju sarimbit gitu ya. Nah biasanya kalau remaja tuh dia udah punya apa namanya keinginan sendiri, ah nggak mau ah bun gitu ya, nggak mau deh apa seragaman ah apaan sih gitu, pakai seragam gitu. Itu apa simpelnya seperti itu gitu. Jadi dia udah punya keinginan atau keyakinan apa yang dia tahu, apa yang dia mau gitu. Dia kalau sudah seperti itu dia udah punya capaian
identitas dirinya tuh sudah terbentuk gitu ya gitu. Itu contoh kecilnya gitu. Tapi kalau misalkan contoh apa namanya, misalkan dia di lingkungan sekolah atau apa namanya untuk pendidikannya, dia udah bisa memilih sendiri gitu, menentukan sendiri. Misalkan kalau kata keluarga, kata ayah ibunya gitu, kayaknya Dek kamu enaknya atau baiknya ikut ekstrakurikuler ini deh gitu. Kalau enggak kamu pilihnya sekolah ini deh gitu ya. Tapi dia udah punya keinginan sendiri nih. Aku seneng kalau aku apa sih masuk ke sekolah ini, atau misalkan aku senangnya bukan art, bukan seni atau bukan musik, ayah atau bunda gitu ya. Tapi aku senangnya olahraga gitu. Seperti itu. Jadi dia sudah punya pilihan-pilihan yang menurut dia itu dirinya banget gitu, itu gue banget gitu. Kalau kalau remaja sih seperti itu. Nah kalau fase dewasa awal itu kan apa namanya, lebih kompleks ya, lebih kompleks. Jadi indikatornya tuh apa gitu. Nah kalau tadi apa teorinya Erikson gitu ya, yang tadi intimacy dan apa versus isolation gitu. Jadi kalau fase dewasa awal ini dia sudah punya apa namanya, sudah punya karakteristik kalau kita elaborasi sama teori psikologi positif gitu ya tadi, dia bisa mengukur dirinya bahagia atau tidaknya itu seperti apa gitu. Jadi kayak misalkan ya ada individu dewasa awal yang menentukan misalkan saya bahagia kalau saya menikah dengan pacar saya gitu. Seperti itu misalkan. Jadi kalau misalkan diomongin orang gitu nikah muda ngapain sih? Masa mudanya keambil gitu ya. Nggak ada waktu lagi nih buat hangout gitu sama teman-teman. Tapi kalau menurut dia itu bahagia untuk saya gitu. Dan saya misalkan kalau perempuan saya siap jadi istri, saya siap jadi ibu misalkan gitu ya. Tapi kalau enggak misalkan apa sebaliknya gitu. Kalau teman-teman dia gitu di usia dewasa awal itu udah punya apa sih eh, pacar gitu, udah punya pasangan gitu. Tapi kalau dia saya bahagianya adalah apa namanya berkarir gitu. Saya inginnya berkarir. Kalau enggak misalkan saya mau mengembangkan minat hobi saya gitu atau bakat saya gitu jadi influencer misalkan gitu ya. Nah itu adalah ada kebahagiaan untuk saya gitu dan dia apa bisa bisa apa namanya mengukur diri dia gitu kekuatan atau kelebihan dia tuh di mana gitu. Jadi kalau balik lagi ke apa namanya teori psikologi positif gitu ya ada strength based karakter itu gitu terus dia bisa mengukur atau misalkan bisa merasakan subjective well-being-nya itu saya tuh apa sih sebetulnya gitu. Nah itu kalau menurut saya gitu itu adalah sebagai indikator gitu. Tapi kalau misalkan kembali lagi nih ke teorinya Erikson yang ke dia apa mengalami fase isolation gitu. Jadi dia mungkin punya apa sih masalah yang tidak terselesaikan gitu. Misalkan dia punya trauma gitu. Kalau nggak misalkan dia mengalami depresi, misalkan traumanya itu kan kalau trauma itu kan latar belakangnya beda-beda ya, misalkan kehilangan gitu atau kalau misalkan apa sih mengalami kekerasan gitu seperti itu. Nah, ketika individu dewasa awal ini tidak bisa atau misalkan coping stressnya kurang baik atau misalkan dia tidak menjadi individu yang resilient gitu, dia apa masalah dalam kehidupannya itu tidak teratasi dan bisa cenderung apa ada kemungkinan atau terindikasi berkembang gitu. Jadi depresi gitu. Kalau enggak misalkan yang tadi saya apa jelaskan dia ada keinginan untuk suicide gitu atau self harm gitu ya. Nah, itu karena apa? Misalkan ada sesuatu yang tidak terselesaikan oleh individu tersebut, misalkan apa kesedihan yang mendalam karena kehilangan atau misalkan dia tidak berhasil apa sih capaian tujuan hidupnya itu gitu yang menjadi apa sih yang dia yakini kebahagiaan untuk dirinya tapi dia tidak berhasil mencapainya gitu akhirnya dia apa tidak berhasil dan apa sih namanya jadi apa ya jadi mengisolasi diri gitu jadi nggak pokoknya kehidupan sehari harinya tuh tidak
tidak berjalan dengan lancar gitu. Jadi ya gimana mau melanjutkan hidup gitu, karena dia setiap harinya itu terganggu dengan rasa traumanya misalkan gitu. Dan apa sih, aspek-aspek yang ada di dalam dirinya itu dia nggak bisa keluarkan gitu ya, yang tadi kalau di teori psikologi positif itu tentang apa namanya, kekuatan karakter, identitas dirinya gitu, resiliensinya gitu, itu dia gagal gitu untuk menuju ke sana, ya pada akhirnya apa namanya, menjadi individu yang memang apa ya, ya bisa dilihat sekarang deh gitu, banyak kasus gitu seperti itu. Kurang lebih sih kayak gitu ya Kak Rafli ya gitu. Kalau menurut saya sih indikatornya kita bisa lihat dari perilaku individu tersebut gitu, dari proses mentalnya, dari perilaku overt dan covertnya gitu, yang kelihatan sama yang enggak gitu ya. Itu bisa jadi indikator sih kalau menurut saya gitu. Dan kita apa sih namanya, eh, apa kita sesuaikan sama nilai-nilai norma-norma yang memang individu tersebut yakini, seperti itu sih kurang lebih. Gimana Kak Rafli? Kepanjangan ya. Ya, kurang lebih gitu deh gitu. Gimana Kak Pipit? Boleh saya kembalikan lagi ke Kak Pipit? Oke, terima kasih Kak Yuli untuk penjelasannya. Nah, sebenarnya yang dijelasin Kak Yuli itu udah cukup lengkap sih ya Kak. Jadi kalau dari aku mungkin tambahannya juga kan mengukur kemajuan atau keberhasilan pembentukan identitas diri pada individu itu juga balik lagi ya ke masing-masing dari mereka ini juga. Namun itu emang bisa diukur berdasarkan dari norma-norma sosial juga, ataupun juga dari teori-teori yang sebelumnya juga, itu bisa dijadikan pengukur bagaimana individu itu apakah dia berhasil atau enggak untuk membentuk identitas diri mereka gitu. Nah, mungkin itu sih Kak kalau dari aku juga ya. Karena Kak Juli tadi udah cukup jelas juga. Mungkin kalau dari kakak panitia yang lain, aku boleh ada yang mau nambahin? Kalau ada yang mau nambahin juga nggak apa-apa. Ya, makasih terima kasih kembali ya Kak Rafli ya. Gimana teman-teman? Kalau ada yang mau nambahin, mungkin dari materi yang udah atau topik apa ini ya, sebetulnya ini kita santai sih ya, jadi nggak tegang-tegang banget. Kalau misalkan mau nanggepin juga boleh gitu. Dari audiens yang lain juga, misalkan mau nanggepin pertanyaan dari kakak yang tadi gitu, Kak Melisa, Kak Dinda, Kak Raffi juga boleh gitu. Terus kalau misalkan mau apa sih menambahkan atau mengkoreksi mungkin yang dari penjelasan saya tadi gitu, oh Kak Yuli nggak gitu deh kayaknya gitu, boleh aja sih. Tapi kalau misalkan ini teman-teman mungkin lagi ini ya, Kak Pipit, lagi siap-siap mau lomba besok ya, Iya, kemerdekaan ya, kalau nggak mau apel pagi, apa upacara ya, upacara. iya, besok juga udah mau 17-an ya. Iya, kayaknya pas banget ya topiknya gitu. Jadi semangat anak muda nih gitu. Jadi di apa sih eh, eh, ulang tahun Indonesia yang ke-79 ini, kita punya identitas diri yang lebih baik ya, lebih mantep gitu ya. Mau ngapain sih kita ke depannya gitu ya. Eh, lebih lebih menentukan makna hidup kita tuh seperti apa gitu. Bisa memandang dengan positif gitu ya, apa yang kita alami, apa selama ini pengalaman hidup kita seperti apa gitu. Kita itu bisa menjadi pribadi atau menjadi memperkuat identitas diri kita gitu. Sesuai sama topik kita malam ini ya. Kayak gitu. Iya nih Kak, betul banget. Dan ternyata nggak kerasa juga ya waktu di sesi pada psikoedukasi malam hari ini tuh cukup panjang ya. Karena sekarang udah 8.45. Kita juga mungkin udah terlalu asik kan ya karena ngobrol ya. Jadi kelewat juga timeline kita. Nah, mungkin uh,
karena teman-teman juga dirasa cukup gitu ya, nggak ada yang ingin bertanya lagi, dan dari kakak panitia juga cukup untuk menjelaskan. Mungkin kita langsung lanjut nih ya teman-teman ke sesi yang terakhir, yaitu sesi dokumentasi nih. Jadi kan nggak afdol juga ya, kita udah bikin acara seperti ini, tapi kita nggak mengabadikan momen ini nih. Jadi mungkin untuk teman-teman boleh nih yang bisa on cam dipersilakan untuk on cam, dan jika memang tidak bisa karena terkendala lain hal, itu juga tidak apa-apa. Jadi mungkin kita kasih waktu 1 menit kali ya untuk teman-teman bersiap-siap, karena mungkin ada yang ingin make upan dulu, mungkin ingin rapi-rapi dulu, itu dipersilahkan ya teman-teman. Oke teman-teman semua, yuk bisa di on camin kameranya. Kita bakalan mulai sesi dokumentasi. Oke. Terima kasih Kak Dinda, Kak Melisa yang udah on cam. Kita langsung tag aja ya Kak. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar ya Kak. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan saya kembalikan ke Kak Pipit. Oke, terima kasih Kak Tauhid. Demikian mungkin ya teman-teman semua rangkaian acara kita pada malam hari ini. Aku dan para panitia lain mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua atas waktunya, karena kalian sudah bersedia membantu kita juga untuk melakukan psikoedukasi ini untuk keperluan tugas kita juga. Nah, kami berharap semoga apa yang kami sampaikan ini dapat membantu teman-teman gitu ya untuk bermanfaat di lain harinya, di masa depan. Semoga teman-teman bisa lebih memahami diri sendiri, jadi teman-teman bisa menjadi individu yang lebih baik lagi untuk kedepannya gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian ya dari Kak Yuli. Apakah ada tambahan lagi? Mungkin Kak Yuli, Kak Yuda. Cukup Kak Pipit. Makasih juga ya buat teman-teman semua, teman-teman audiens semuanya yang sudah berpartisipasi malam ini. Oke, baik. Kalau begitu, aku tutup acara pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mungkin sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan berikutnya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Pipit semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam.